البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya Faisal. Berapa lama Ashabul Kahfi berada di dalam gua? 309 tahun. Baik, siapa yang mengatakan bahwasanya ini pendapat Ahlul Kitab? Silakan. Mata ada. Nah, yang rajih. Nah, sebagaimana dikatakan Mujahid, bahwasanya itulah kadar mereka berada di dalam gua sebagaimana nas dalam ayat. Baik, Idris. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Man huwa alladhi lam yamassahu syaitanu 'inda wiladatihi. Siapa itu yang syaitan tidak menyentuhnya ketika hari kelahirannya? Dan al-mas di sini akhwanifillah nanti akan dijelaskan dalam hadis bahwasanya maksudnya adalah tusukan dengan jari atau dengan yang lainnya. Ini secara makna lughawi dengan lafaz nafasa. Jadi poin yang ke-270 ini berhubungan dengan siapa di antara hamba-hamba Allah yang Allah khususkan di mana di saat dia lahir syaitan tidak menusuknya. Wal jawab Isa alaihi salatu wassalam wa ummuhu Maryam. Ada dua yang syaitan tidak menyentuhnya atau tidak menusuknya dari para manusia, yaitu Isa dan ibundanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya yang lainnya akhwanillah, baik itu anbiya maupun orang-orang saleh maupun para wali di antara wali-wali Allah, mereka kondisinya sebagaimana keumuman manusia terkena gangguan syaitan di awal kelahirannya berupa mas ini atau nafs. Dalilnya apa? Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min mauludin yuladu illa nafasahu syaitan. Tidaklah ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali nafasahu syaitan, kecuali syaitan menusuknya. Naam, ta'ana. Baik. Ketika seorang mengatakan dalam bahasa Arab nakhastu dabbata nakhsan, maksudnya ta'antuhu bi'udin aw nahwi, yaitu aku tusuk dia dengan kayu atau yang semisalnya. Ta'an, tusuk, diganggu. Demikian pula dalam hadis ini. Baik, ketika dikatakan oleh Nabi, ma min mauludin yulad,
Dia memiliki makna umum, bahkan keumuman yang kuat. Sirah yang seperti ini. Nah, tidak ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali syaitan menusuknya. Fayastahillu sarikhan min nafsati syaitan, sehingga dia pun menangis dengan keras dikarenakan tusukan syaitan tersebut. Dan inilah sebab tangisan bayi afanifillah di awal kelahiran. Dan hukum ini menyeluruh, mencakup semua bayi, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan khusus untuk masalah ini, illa ibnu Maryam wa ummah, kecuali ibnu Maryam dan ibunya. Nah, dalam hadis ini alhamdulillah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, terdapat penegasan tentang perkara di antara perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Nabi, yang kewajiban seorang muslim apa berhubungan dengan khabar indahnya Nabi. Ketika datang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kewajiban seorang muslim apa? Membenarkannya. Kita benarkan, kita imani bahwasanya memang keadaannya demikian sesuai dengan yang dikhabarkan oleh Nabi. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah, di antaranya Az-Zamakhsyari dalam tafsir beliau Al-Kasyaf. Beliau mengingkari hadis ini, kawan, dan mengatakan bahwasanya maknanya bukan nakhs, itu bukan sentuhan atau tonjokan atau tadi tusukan dengan jari, bukan, akan tapi itu hanyalah suatu bisikan-bisikan atau yang lainnya. Dan ini pendapat yang menyelisih zahir dari hadis dan pendapat yang lemah. Nah, bahkan condong kepada pengingkaran terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena menurut mereka tidak sesuai dengan akal. Dan Zamakhsyari terkenal dengan pemahaman Mu'tazilahnya, sehingga seorang harus hati-hati ketika membaca kitab-kitab karangan dia, dan bahkan seyogyanya seorang Sunni yang ingin selamat akidahnya menjauhi kitab-kitab Az-Zamakhsyari. Kenapa? Karena dia akan banyak memasukkan syubhat yang tidak akan merasakannya orang-orang yang tidak mumpuni dalam lughah, juga mumpuni dalam ilmu akidah. Baik. Jadi hal pertama yang wajib kita wujudkan berhubungan dengan hadis adalah membenarkannya, beriman tentang hal tersebut. Kemudian perkara berikutnya berhubungan dengan hadis ini, dari lafaz ma min mauludin yulad, kita mengambil faedah keumuman semua bayi yang lahir. Nah, cuma alhamdulillah mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana dengan para anbiya, para rasul, orang-orang saleh? Nah, bedanya dengan orang-orang yang fasik, orang-orang kafir dan seterusnya. Maka perbedaannya adalah dari dampak. Untuk orang-orang yang saleh, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketika besarnya menjadi orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan sehingga tusukan tersebut tidak bermudarat bagi si anak tadi. Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah khususkan bahwasanya orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi penjagaan. Dan syaitan sendiri mengakui bahwasanya dirinya tidak akan mampu untuk mengganggu
yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa ikhlas. Dan Allah juga menegaskan inna ibadi, apa kata Allah dalam surat Al-Isra? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk apa? Untuk menimpakan kemadaratan. Ini bedanya antara gangguan pada seorang mukmin dan gangguan pada orang-orang kafir maupun fasik. Makanya Nabi pun ikhwanifillah diganggu oleh syaitan. Ketika sholat, syaitan berusaha untuk mengganggu sholatnya dengan nak mendatangkan bara api, tapi Allah jaga. Ini perkara yang kita ambil dari lafaz ma min mauludin yulad, yaitu menunjukkan makna umum. Hal berikutnya, di sini secara tegas menunjukkan tentang keutamaan siapa? Ibnu Maryam dan Maryamnya. Siapa Ibnu Maryam namanya? Indah ya Ukasha. Putranya Maryam siapa? Isa. Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana di awal kelahiran Allah Subhanahu wa taala menjaga dia sehingga syaitan tidak mampu untuk menusuknya. Dan datang riwayat yang memperjelas hal ini dalam riwayat Bukhari. Nah, dalam riwayat Bukhari terdapat penjelasan bahwa yang ditusuk oleh syaitan di awal kelahiran adalah apa? Adalah kain yang melindungi Isa bin Maryam. Demikian pula ibunya. Tayyib. Dalam riwayat Bukhari dikatakan kullu bani Adam yal'anu syaitanu fi jambayhi bi isba'ihi hina yulad. Ini lebih terperinci lagi. Nah, kullu bani Adam yal'anu syaitan fi jambayhi bi isba'ihi hina yulad. Semua Bani Adam, syaitan apa? Syaitan menusuknya pada apa? Dua sisi tubuhnya. Nah, yaitu pada pinggang dan sebagian riwayat khasirah, pinggang. Pada dua sisi tubuhnya dengan jari dia di saat dilahirkan. Maksudnya apa? Kapan dia telah terputus dari apa? Dari ibunya, disitulah syaitan mulai mengganggu. Ini isyarat akhwanifillah tentang awal permusuhan yang dikobarkan oleh syaitan dengan apa? Dengan anak yang baru dilahirkan tadi. Dan sungguh permusuhan akhwanifillah yang tidak akan berhenti sampai orang tersebut mati. Jadi semenjak lahir sampai mati dia terus memanjangkan permusuhan. Maka sungguh jahil seorang yang kemudian menjadikan syaitan sebagai teman. Padahal Allah memerintahkan apa? Untuk kita jadikan musuh. Apa dalilnya? Indah ya Talha. Apa dalil kalau kita wajib menjadikan syaitan sebagai musuh, bukan sebagai teman? Nah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Sebenarnya syaitan itu musuh, maka jadikan dia musuh, jangan jadikan teman. Nah, dari sisi ini akhwanifillah kita harus banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah dari syaitan ini semenjak kita lahir sudah. Nah, syaitan apa? Memancarkan permusuhannya yang tidak pernah berhenti. Baik.
Ini dalam riwayat Bukhari, kullu bani Adam yad'anu syaitan fi jambayhi bi isma'ihi hina yulad. Ghairu Isa bin Maryam, kecuali Isa bin Maryam, dhahaba yad'anu fata'ala fil hijab. Dia berusaha pergi untuk menusuk, tapi Allah lindungi sehingga yang tertusuk adalah hijab, yaitu kain yang apa? Yang melindungi tubuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menegaskan hadza ta'an minasyaitan huwa ibtida'ut tasrif. Dan tusukan ini dari syaitan adalah awal usaha syaitan untuk bisa menggoda dan menyakiti Bani Adam. Perkara berikutnya berhubungan dengan hadits ini yang penting untuk kita ketahui kemudian kita mencontohnya, yaitu sebab dan terjaganya Isa bin Maryam dan ibundanya Maryam. Sebabnya apa? Dalam riwayat Al-Khalifillah Abu Hurairah mengatakan iqra'u in syi'tum. Ya, ada penambahan iqra'u in syi'tum wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Di sini Abu Hurairah perawi hadis mengatakan bacalah jika kalian ingin firman Allah Subhanahu wa taala wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dalam surah apa? Ali Imran. Menunjukkan sebab terjaganya ya Isa bin Maryam dan ibundanya adalah disebabkan doa dari apa? Dari ibu mereka yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dikarenakan ibu Maryam, siapa ibu Maryam? Anda Mujahid? Tayyib. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan imra'atu Imran. Tayyib. Istri dari Imran. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala juga Imam Al-Qurtubi serta beberapa ulama tarikh yang lain menegaskan nama dari Imra'atu Imran ini yang merupakan ibunda dari Maryam adalah Hannah. Hannah bintu Faqud. Hannah bintu Faqud. Nama siapa ini? Nama ibunda Maryam. Pakai hak Hannah. Makanya kalau dalam bahasa kita kemudian seringnya ketika ada yang dinamakan Hannah manggilnya Hannah. Ya. Nulisnya pakai H. Harusnya Hannah, ya, bukan Hannah. Hannah bintu man? Faqud. Ya, fa alif qaf mawud dan Faqud. Nah, dikarenakan Hannah ini ketika lahirnya Maryam, dengan segera beliau memberikan permintaan perlindungan kepada Allah. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu untuk apa? Untuk dia dan dzurriyyataha, untuk keturunan Maryam dari syaitan yang terkutuk. Dan Allah kabulkan doa dari seorang ibu, apalagi saat itu dalam kondisi lemah setelah melahirkan. Dan ini penting untuk diteladani oleh setiap ummahat dan juga oleh abah, termasuk langkah-langkah awal demi penjagaan anak keturunan kita alhamdulillah dari godaan syaitan. Walaupun untuk godaan yang pertama atau gangguan pertama sudah ada
Tidak mungkin kita selamatkan. Kenapa? Karena datang nas semuanya terkena tusukan syaitan. Tapi harapan kita untuk berikutnya, seandainya anak ini tumbuh besar, Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan dari syaitan dengan berdoa sebagaimana yang diucapkan oleh siapa tadi? Apa doa? Hannah bintu Fakhur. Taib dengan mengatakan apa doanya? Dihafal ini. Taib. Apa doanya? Yang insyaallah sebentar lagi lahir apa Muhammad. Dipersiapkan. Taib. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka Allah jawab, kabulkan doa tersebut, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kemudian kok yang dijaga cuma Isa saja selain Maryam. Ibunda Maryam mengatakan apa? Ya Allah, sungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu untuk anakku ini dan keturunannya. Berarti mencakup Maryam dan semua keturunan Maryam, untuk dijaga dari syaitan yang terkutuk. Tapi kenapa dalam hadis cuma disebutkan dua tok yang dikhususkan, yang dijaga, yaitu Isa bin Maryam dan Maryam. Kenapa? Indah ya Aba Zain. Karena keturunan Maryam cuma satu tok, yaitu Isa dan Ibnu Maryam. Jadi keturunan Maryam alhamdulillah cuma satu, yaitu ya Isa saja. Maka yang tercakup dalam doa ini ya cuma Maryam dan putranya, yaitu Isa. Dan sebagai faedah pelengkap, berhubungan dengan ibunda Maryam ini alhamdulillah, yaitu siapa tadi? Hannah. Untuk kita bisa tahu hubungan mereka dengan Nabi Zakaria dan dengan Yahya. Karena dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan Ibnil Khala. Dua orang yang sama-sama adalah putra dari bibinya. Yaitu siapa? Di langit kedua Nabi bertemu dengan Ibnil Khala, Isa bin Maryam wa Yahya ibnu Zakaria. Keduanya ini alhamdulillah memang saudara sepupu. Kenapa? Karena masing-masingnya adalah putra dari bibinya. Sebab Maryam ini hubungannya dengan Nabi Zakaria. Istri dari Nabi Zakaria adalah saudari dari Hannah, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah taala dalam Al-Mubtada. Jadi Hannah ini diperistri oleh Imran, dan saudarinya diperistri oleh Zakaria. Dari keluarga Imran lahirlah siapa? Maryam, kemudian lahirnya Nabi Isa. Sedangkan dari keluarga Nabi Zakaria lahir siapa? Lahirlah Yahya. Sehingga mereka masih ada kekerabatan. Walaupun berarti karena Yahya putra Zakaria, sedangkan siapa tadi? Isa putra Maryam. Berarti yang sepupuan berarti siapa? Maryam dan
Siapa? Maryam dan Yahya ya kan? Maryam dan Yahya. Kemudian baru Isa adalah putra dari Maryam. Berarti memanggilnya ya Ibnil masih dihitung sebagai khalah, tapi tingkat kedua, yaitu neneknya. Baik. Ini hubungan mereka. Oleh karena itulah kenapa Maryam diletakkan dan diamanahkan kepada Nabi Zakaria, karena di situ ada siapa? Ada bibinya. Nah, wallahu ta'ala alam, demikian yang disebutkan oleh ulama tarikh. Perkara berikutnya berhubungan dengan hadis ini. Setelah kita tahu padanya keutamaan Nabi Isa, demikian pula keutamaan ibundanya, ada kalam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menegaskan bahwasanya tidaklah ada satu keutamaan pun yang diberikan kepada seorang nabi, kecuali nabi kita diberikan yang semisal dan lebih. Nah, kemudian berikan contoh yang banyak. Jadi setiap nabi ada keutamaan yang fanifina, maka nabi kita diberi yang semisal atau bahkan lebih. Nah, Nabi Musa dikenal dengan kalimullah, Allah Subhanahu wa taala ajak bicara. Nabi kita juga. Nah, tayyib. Kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi kita juga Khalilullah. Nah, di sini Nabi Isa di awal kelahirannya dijaga dari syaitan. Dan Nabi kita ikhwanifillah bahkan seumur hidup beliau dijaga dari syaitan, dikarenakan qarin yang bersama beliau telah masuk Islam. Nah, sebagaimana dalam hadis, man ya'ti bih, berhubungan dengan masalah qarin, indaki Ahmad. Setelah kita lewati dulu hadis tersebut. Baik, hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Muslim. Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidak ada seorang pun kecuali telah ditugaskan qarinnya dari kalangan jin. Maka pada saat mengatakan wa iyyaka ya Rasulullah, qala wa iyya. Engkau juga ya Rasulullah, maka Nabi mengatakan iya. Illa anna Allah a'anani alai fa aslama. Dan ini riwayat yang lebih kuat, fa aslama dengan fathah. Fala ya'muruni illa bi khair. Nah, hanya saja Allah Subhanahu wa taala tolong aku sehingga qarinku masuk Islam. Maka dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan. Nah, ini tentunya lebih daripada sekadar apa yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari semua anak keturunan Adam, bahwasanya qarin Nabi kita tidak memerintahkan kecuali kebaikan sebab dia telah masuk Islam. Nah, dan ini wallahu ta'ala keutamaan yang semisal bahkan lebih dari apa yang diberikan kepada Nabi Isa ketika beliau dijaga di awal kelahiran. Baik.
Mungkin itu dulu berhubungan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nasallallahu azza wa jalla an yu'idana minasy syaithanir rajim.